Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang kami hormati, kami banggakan. Hari ini kita membahas tentang kewarganegaraan. Ya. Kewarganegaraan, coba saya akan ngambil judul yaitu negara dan konstitusi. Ya. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Karena organisasi negara sifatnya mencakup semua orang yang ada di wilayahnya. Dan kekuasaan negara berlaku bagi orang-orang tersebut. Sebaliknya, negara juga memiliki kewajiban tertentu terhadap orang-orang yang menjadi anggotanya. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintahan yang ada di dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa melalui organisasi negara, kondisi masyarakat yang semacam itu sulit untuk diwujudkan karena tidak ada pemerintahan yang mengatur kehidupan mereka bersama. Agar pemerintah suatu negara yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat tidak bertindak seenaknya, maka ada sistem aturan yang mengaturnya. Sistem aturan tersebut menggambarkan suatu hierarki atau pertingkatan dari aturan yang paling tinggi tingkatannya sampai pada aturan yang paling rendah. Aturan yang paling tinggi tingkatannya dalam suatu negara dinamakan konstitusi atau sering disebut dengan undang-undang dasar. Dua sebutan yang sebenarnya tidak persis sama artinya. Dengan konstitusi diharapkan organisasi negara tertata dengan baik dan teratur, dan pemerintah yang ada di dalamnya tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Dalam pembahasan ini akan kita paparkan tentang organisasi negara dan konstitusi yang mengatur kehidupan negara tersebut. Bangsa adalah suatu kesatuan solidaritas, kesatuan yang terdiri dari orang-orang yang saling merasa setia kawan dengan satu sama lain. Nation adalah suatu jiwa, suatu ajas spiritual. Ia adalah suatu kesatuan solidaritas yang besar, tercipta oleh perasaan pengorbanan yang telah dibuat di masa lampau dan oleh orang-orang bersangkutan bersedia dibuat di masa depan. Ya, ada deh mahasiswa yang kami hormati, kami banggakan. Tadi di sini disebutkan bahwa ada aturan yang lebih tinggi sampai kepada aturan yang lebih rendah. Berarti kita itu sedikit kita akan membahas mengenai hierarkisnya undang-undang. Ya. Undang-undang dasar itu juga terlahir dari sebuah sumber dari segala sumber hukum, yaitu Pancasila. Ya. Jadi hierarki undang-undang yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 45. Berikutnya adalah undang-undang atau Perpu. Berikutnya peraturan pemerintah, peraturan presiden, ya. Sampai kepada di bawahnya adalah Perda, peraturan daerah. Peraturan daerah itu dibentuk oleh DPRD Provinsi Jawa Barat untuk Perda, aturan untuk daerah. DPRD DPRD kota atau kabupaten, yaitu bentuk perda-perda untuk kota atau kabupaten. Ya, semua itu aturan dibuat. Di beberapa kesempatan bahwa semua itu aturan dibuat oleh parlemen. Kalau di DPR RI dibuat oleh anggota DPR RI. Kalau di bawah DPR Provinsi dan Kota adalah anggota parlemen atau anggota DPRD Provinsi dan Kota. Itu semua mereka adalah kader-kader partai atau anggota partai politik yang ada di parlemen. Ya. Jadi semua produk hukum ini dihasilkan oleh
anggota dewan, kader-kader partai politik yang ada di anggota dewan, ya, masuk ke wilayah pemerintahan ini, ya, di situ anggota dewan itu kalau DPR provinsi dan kota sudah masuk ke wilayah pemerintahan, ya, jabatannya 5 tahun, ya, jabatannya 5 tahun, dan setelah 5 tahun dia bisa dipilih kembali dan masuklah menjadi anggota DPRD kembali, dan itulah masuklah menjadi pemerintahan, ya. Hierarki undang-undang itu aturan yang di bawah tidak boleh bertabrakan dengan aturan yang di atas, ya, seperti peraturan desa nggak boleh bertentangan dengan aturan perda atau perundang-undangan. Ada di beberapa kota perda ingin menentukan jabatan kepala desa 8 tahun. Ada sebuah kota, di sebuah kota di daerah di luar Jawa, ya, di luar kita, Jawa Barat, itu akan buat perda jabatan kepala desa 8 tahun. Nah, itu kan bertabrakan dengan undang-undang. Nggak boleh di undang-undangnya, baik di undang-undang maupun peraturan pemerintahnya, itu kan hanya 6 tahun. Makanya ketika perda itu juga terjadi dibuat, itu akan dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri. Jadi nggak bisa. Makanya aturan yang di bawah tidak boleh tabrakan dengan aturan yang di atas. Itulah sistem tata negara kita. Ya, kita sebagai warga negara harus menganut ajas itu. Ajas, ya, aturan yang di bawah tidak boleh bertabrakan dengan aturan yang di atas. Jadi itu sistem yang ada di negara kita. Jadi sahabat-sahabat, di dalam membuat aturan pun tidak sembarangan, karena membuat undang-undang juga ada aturan tata cara membuat undang-undang, ya. Jadi kalau nanti suatu daerah atau suatu desa ngatur sendiri, ya namanya juga ini kan negara kesatuan Republik Indonesia, negara NKRI, nggak bisa aturannya masing-masing. Jadi aturan itu tetap sumbernya sama dari atas, ya. Pertama sumber dari segala sumber hukum yaitu Pancasila, berikutnya adalah Undang-Undang Dasar 45 dan seterusnya ke bawah. Ada dari mahasiswa yang kami hormati dan juga warga masyarakat yang menyimak ini, untuk sementara kita sampai di situ dulu, ya. Dalam pertemuan lain kita bisa bahas kembali dan bisa jabarkan hal lain. Jangan lupa protokol kesehatan, ya, tetap pakai masker, duduk jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Jadi saat ini sebentar lagi menjelang mudik lebaran, dan ada larangan-larangan tertentu di dalam mudik lebaran agar tidak terlalu menyebar penyakit yang mewabah ini. Ya, ikuti saja aturan pemerintah. Ya, ini juga bagian dari warga masyarakat, pelajaran dari kewarganegaraan. Ya, ikuti aturan pemerintah. Ya, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ikuti aturan Allah, ikuti aturan pemerintah, ikuti aturan Rasul, dan ikuti aturan